Yang pertama pasti banyak pengusaha tambang yang marah pada saya karena kebijakan-kebijakan saya yang dianggap tidak pro penambangan. Tetapi sebenarnya kalau mau dianalisis secara mendalam, kemudian Bapak dan Ibu bisa memahami arah kebijakan saya, sesungguhnya saya lagi nyelamatin Bapak. Kenapa? Selama ini di Jawa Barat, tambang ilegalnya melebihi jumlah tambang resmi. Nah, bayangin aja, Bapak bikin IUP, berproses lama, punya ahli tambangnya, punya pengawas tambang, bayar pajak, plus dipajakin, ya kan? Plus dipajakin. Sedangkan mereka ini asal dapat order, pakai kekuatan premanisme, keruk-keruk angkut, keruk-keruk angkut, harga Bapak jatuh. Bayangin aja, yang punya tambang resmi harganya sama dengan yang punya tambang ilegal. Saya kalau beli pasir kan sama aja, saya nggak pernah nanya itu pasir dari mana, yang penting pasir nyampe ke rumah saya. Tetapi kan kita tidak bisa membedakan mana pasir yang ilegal, mana legal, karena pasir nggak ada mereknya. Bayangin, enak betul yang ilegal, cukup bayar beberapa orang, dia gali tanpa habis itu tidak melakukan reklamasi. Nah, dengan sebenarnya pada hari ini, dengan saya membuat regulasi diperketat, sayanya pasang badan dulu, ribut dulu, diancam dulu, gitu loh. Justru saya lagi membuat regulasi untuk menjaga kredibilitas para pengusaha yang baik, gitu loh. Dengan sekarang diberikannya sekian IUP, saya akan perketat. Bagaimana? Saya sudah minta ke kepala PSDM untuk, saya bilang, mulai tahun depan kerjasama sama Brimo, sama Marinir, sama Kopassus, seluruh jajaran UPTD nanti pengawasan turun di lapangannya didampingi sama mereka. UPTD akan saya perkuat, mobilnya saya bikin yang bertingkat dan anti peluru. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah begitu IUP ini nanti kami berikan, jujur aja, Bapak Ibu dapat harga yang bagus. Walaupun yang sini marah, gitu kan? Karena kalau pengembang itu pengen dapat barang yang murah. Bila perlu nyuruh orang, kamu gali, gitu loh. Nah, gitu. Nah, saya kenapa? Karena apa? Karena kita ini membangun bukan hanya selesai, membangun itu barangnya harus halal, prosesnya harus halal. Untuk apa? Agar tolnya tidak banyak kecelakaan. Nanti kalau tolnya dibangun galian ilegal, pasir ilegal, kuarif ilegal, tanah ilegal, semua ilegal, alam yang digalinya rusak, itu jin-jin yang ada di situ pindah ke tol semua. Karena jin pindah ke tol itu ada mobil maju turun lagi, terbalik. Nah, kita ini pembangunan ini kan ingin berkesinambungan, karena itu judulnya. Nah, untuk itu maka pada hari ini kita, Pak Dirjen, mangga, terima kasih. Hari ini mencoba, saya beberapa kali memanggil, mensinkronkan untuk apa? Seluruh perusahaan yang ada, yang berapa IUP yang kita berikan sekarang, yang diperbarui? Yang diperbarui ada 86 IUP ini, mudah-mudahan IUP-nya, pemegang IUP ini sudah punya kontrak dengan yang membutuhkan barang, gitu loh. Dan kita lihat nanti agar jaraknya tepat, pengangkutannya tidak terlalu jauh. Nah, harapan kita ke depan, saya ini juga lagi memikirkan beberapa stimulus yang akan saya berikan kepada masyarakat. Pertama, ini kebijakan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kota. Kebijakannya apa? Kebijakannya adalah gubernur akan mengeluarkan peraturan gubernur di mana pajak yang diperoleh dari daerah tambang itu
minimal 50% harus kembali ke wilayah tambang. Kenapa harus kembali ke wilayah tambang? Karena masyarakat di sana punya dampak lingkungan, bising tiap waktu, kebul tiap waktu, kan saya tahu. Kalau pajaknya diambil oleh kabupaten, oleh provinsi, tidak dipikirkan untuk dikembalikan, maka yang akan dituding oleh masyarakat adalah ada tambang di sini, saya menderita. Akibatnya apa? Mohon maaf, di wilayah tambang itu indeks pendidikannya rendah, indeks kesehatannya rendah, indeks ekonominya rendah. Kita nggak mungkin begini. Maka kebijakannya nanti dirumuskan oleh Badan untuk pajak tambang hanya kembali pada 3 kebijakan di provinsi. 1, kembali untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan daya dukung ekonomi daerah penghasil pajak, desanya, wilayahnya, itu pertama. Yang kedua, untuk membangun daya dukung lingkungan, reboisasi, kemudian reklamasi. Yang ketiga, untuk membangun infrastruktur. Hanya itu saja, nggak boleh digeser ke tempat lain. Agar apa? Agar seiring dengan nanti tambangnya selesai, lingkungan ekonominya baik. Dan mungkin tinggal ditindaklanjuti dengan penandatanganan MOU antara Kadin dan Pak. Siap. Beres, Pak. Beres, Pak Gubernur. Keluar yuk. Tapi harus baik. Tapi bukan yang Parung Panjang ya, Parung Panjang masih close. Dan Subang Selatan nih Pak Gubernur. Subang Selatan, Parung Panjang close. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.